Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kembali lagi di podcast Kada, tentunya bersama saya Aurelia Dara Anardi, siswi SMK Negeri 2 Kuningan. Oke, kalian bisa lihat ya, di sini banyak banget sih pialanya ya. Langsung aja mungkin ya kita perkenalkan narasumber kita hari ini. Yang pertama ada Teh Zia. Halo Teh. Halo. Halo. Dan yang kedua ada Teh Fitri. Halo. Gimana Teh kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Dara gimana kabarnya? Alhamdulillah. Mungkin bisa dijelasin ya Teh, ini tuh piala apa aja sih? Spill dong Teh. Jadi yang di sini tuh rata-rata yang dari juara Jawa Barat ya. Sebenarnya ada banyak banget di Sanggar. Tapi ini tuh emang yang paling wow gitu, Paling yang menonjol. paling menonjol di Sanggar. Berarti rata-rata kayak tingkat provinsi ya Teh? Iya, provinsi ke atas lah. Wih, keren. Kalau yang sebelah sini tuh ada dari juara umum LKBBT tingkat LKBBT. Jawa Barat. Ya LKBBT itu sama kayak PBB, pasukan baris Wih, berbaris. kece. Ya. Kalau buat yang di sini ada piala bergilir, ini tuh emang udah punya kita karena emang udah keseringan dapat. Turut-turut. Oh, berarti bergilir tuh di sini aja gitu. Iya. Wih, di Udah beberapa tahun jadinya udah milik kita, hak milik ini. Kalau yang ini Sangga terbaik sama juga dari Korem tapi emang tingkatnya tingkat Jawa Barat. Wih. Yang belakang ini tuh paling wow banget sih, emang Oh, bener-bener banget wow. ya. Karena ini tuh paling dibanggakan meskipun kecil tapi Kayak Maknanya lebih banget. bermakna ya. susah banget dapetin. Perjuangannya berarti Iya, ya. Wih. perjuangannya gede banget. Itu lomba ketangkasan Jawa Barat juga. Berarti semua yang sini tuh pialanya tingkat provinsi semua Iya. ya. Widih, keren. Kan berarti kan banyak banget ya piala yang Sanggar tuh selain yang di sini. Banget. Pembinanya siapa ya Teh? Sampai bisa ngebina gitu sampai wow banget gitu. Pembinanya tuh ada 4, tapi ini tuh bener-bener pembina yang baik banget. Karena apa? Karena setiap kegiatan apa sih, meskipun padatnya jadwal sekolah atau kegiatan banyak, tapi tetap bisa nyempetin. Yang pertama tuh ada Bu Teti. Wih, Bu Bu Teti. Bu Teti emang di Iya, segala penjuru paling the dia- best ya. Selalu ada ya Teh. Iya, yang kedua ada Bu Diana. Bu Diana meskipun punya anak bayi, si dedenya anak pramuka able banget. Soalnya kenapa? Wih. Setiap ada kegiatan si dedenya pasti ikut. Berarti Bu Diana. ikut juga ya Teh si Iya. adeknya. Si dedenya udah Wih. dari kecil lah anak pramuka. Widih, Terus kece. ada juga Pak Dodi, pembina putra. Pak Dodi baru, tapi meskipun baru tetap udah langsung ke kitanya tuh, Bapak. Yang berarti langsung akrab gitu Iya ya. banget. Pak Dodi. Yang terakhir ada Bu En. Oh, Bu Bu En En. juga sama. Bu En kan guru di BDP juga. Dan kita juga banyak anak BDP. Jadi kayak pas udah ketemu Bu En udah gak asing lagi. Udah langsung nyatu ya. Yes. Berarti oke. Sebelumnya nih aku mau nanya nih ya. Pramuka kan banyak banget tuh kegiatannya. Bang. Boleh di-spill nggak nih Teh? Apa aja sih kegiatan Pramuka SMK 2 Kuningan tuh? Jadi kegiatan SMK 2 tuh kan ada yang mingguan, ada bulanan Tahunan. juga, sama ada tahunan. Kalau yang mingguan itu jadi kalau mingguan itu ada latihan rutin, ada latihan eskul, sama ada latihan semua atau latihan wajib, pramuka wajib. Berarti seluruh siswa ikut semua? Iya, ikut seluruh siswa, soalnya kan pramuka emang wajib juga ya. Iya. Dan apalagi sekarang kita kurikulum merdeka. Iya, pasti ini banget kan Iya, kayak. pramuka tuh emang paling dibutuhin jadinya. Wih, berarti berperan penting ya Teh Banget. Pramuka. Sangat. Wih. Terus buat yang latihan rutin mingguan udah cuma 3 itu. Terus kalau bulanannya ada kayak rapat-rapat, kita kan gak cuma eskul doang tuh, ada juga organisasi. Jadi kita punya struktur organisasi, terus kita belajar juga organisasi, kayak semuanya yang ada di pramuka tuh kita tuangin juga dalam organisasi. Jadi nggak cuma latihan-latihan doang, ada juga kayak ngurus kegiatan-kegiatan tahunannya. Kegiatan tahunannya tuh kayak PTA, PTA ya. HUT gedap, terus skema implementasi, pelantikan, bantara laksana. Sebenarnya banyak banget, cuman kalau di spill satu-satu nanti bakal panjang. Panjang banget ceritanya ya. Kalau misalnya emang pengen tahu lebih detail, kalian bisa masuk Join. aja dulu. Gabung. Nanti aku bakal Bisa kasih banget tahu gabung. semuanya kayak apa. Dan kalian juga bakal ngerasain momentum kegiatan itu kayak gimana. Pokoknya join aja dulu. Wih, banyak banget pengalamannya berarti ya. Pramuka kan pasti suka ada ya kayak kemah-kemah gitu ya. Ada Pasti nggak itu. sih, mesti pengalamannya sih gimana aja tuh Kak?
pengalaman pramuka di kemah ya. Iya. Gila sih itu. Bener-bener Gimana? selain banyak banget cerita di balik perkemahan, dari kayak cinlok kan. Oh, ada cinlok ya juga. Ada lah, Kayak meskipun Baper kali ya, Kak, gara-gara wah dia. perkemahan kayak. Sebenarnya kan kalau misalnya kemah di sekolah mah ya masih mending orang-orang itu aja yang kita kenal. Kadang kalau misalnya kita lomba nih kan tetap ya sama Iya. sekolah lain, pulang-pulang pasti udah bawa gebetan dan segala Oh, macam. jadi mereka tuh akrab karena ketemu di Iya. perkemahan itu berarti. Iya. Kakak pernah nggak gitu? Oh enggak. Oh, kalau tetenya gimana nih? Stay halal kita ya. Stay halal. Iya. Cakep. Berarti kan banyak banget nih sampai cinlok pun ada gitu ya. Ada. Kalau pengalaman supranaturalnya ada nggak sih, Kak? Gimana? Aku. Ceritanya gimana tuh, Kak? Boleh nggak ceritain nih? Sebenarnya aku tuh apa sih dari kecil nggak pernah ngelihat hal-hal yang kayak gitu ya. Iya. Kalau di perkemahan. Terus waktu itu pernah pulang sore maghrib dari sekolah kan, kalau misalnya udah ini kadang ada kegiatan suka pulang sore. Pulang sore maghrib terus kayak lagi tiba-tiba hujan juga. Terus pas ini HP-nya tuh tiba-tiba ke kamera. Tiba-tiba itu. Tiba-tiba karena keairan gitu gimana gitu. Iya. Keangkat tuh. Terus tiba-tiba ada yang terbang gitu, nggak tahu sih ini, nggak tahu gimana Halusinasi karena, gitu, bener gitu. takut aja capek atau gimana. Iya. Nah semenjak itu terus kegiatan ke perkemahan selanjutnya aku jadi sering banget. Jadi sensitif gitu ya. Sensitif. Padahal itu kayak biasa Wah. aja, tapi aku nggak terlalu ini sih. Kayak waktu itu ada anak kelas 10, banyak sih, setiap camping itu pasti ada aja yang kemasukan lah atau keganggu, pasti ada aja. Ada aja berarti. Soalnya kan itu perkemahan. tempat luar ya, dan Iya, tempat baru orang, juga baru ya. juga. Kalau kita gak permisi ya pasti ada aja Ada lah yang aja gak ya. nyaman. Terus pernah satu orang kesurupan nih, terus sama temennya tuh dibantuin, si temennya malah yang Kesurupan. pas si itu Ketular udah- kali ya gitu. pas si anak itu udah sembuh, si temennya malah yang sakit. Berarti pindah ya mungkin. Nggak pindah sih kata itunya, memang beda lagi si temennya Oh, juga. beda lagi. Nggak ngerti juga itu. Berarti banyak banget ya kejadian-kejadian itu. Terus kayak yang hal-hal yang sering ngeliat di itu mah emang udah biasa aja. Soalnya rame juga, kita mau keroyokan gitu. Oh. Setannya juga kayak langsung ampun. Berarti banyak banget ya pengalaman supranaturalnya gitu ya. Apalagi pas api unggun. Api gede banget, terus kayak hawa, kan malam-malam ya api Iya. unggun tuh rata-rata jam 1, jam 2. Mm-mm. Hawa dingin, orang-orang kayak ngantuk, setengah sadar lah. Terus ditambah lagi, udah roman-roman, kalau ada yang pingsan gitu, udah itu paling ada Sesuatu yang ikut sesuatu, ya. tiba-tiba nangis, ya udahlah, udah nggak apa-apa gitu. Berarti kan pramuka tuh pertama asik pasti ya kegiatannya. Walaupun capek pasti asik ya. Gak sih, kalau kita udah nyaman, capek pun Nggak hilang. berasa ya? Iya. Itu cara ngebagi waktunya gimana ya? Sebenarnya semua itu tentang loyalitas ya. Kalau kitanya loyal, mau meskipun sepadat apapun, kita pasti kayak tahu nih apa yang lebih penting, apa yang lebih kita butuhin, apa yang tempat itu butuhin. Jadi kita ini aja, bagi-bagi aja, kayak Ngalir berarti ngalir ya. aja. Soalnya kalau di pramuka itu kita tuh bakal dapetin semua yang kita gak dapetin di luar. Berarti kayak ada pengalaman yang gak akan didapat Iya. selain di pramuka. Iya. Aku tuh nggak cuman ikut satu organisasi, di luar juga aku ikut, tapi aku bandingin organisasi di luar sama pramuka itu kayak Beda banget. beda Iya. banget. Berarti udah cinta banget sama pramuka ya. Banget. Aku pernah denger nih kayak ada julukan buat pramuka. Apa? Kayak pramuka, pramudi, pramuka tara mandi. Itu bener nggak? Itu tanggapannya tuh gimana? Apa emang karena padat gitu kan kegiatannya? Itu namanya terus fakta. fakta. Real, Real, no fake. no fake. Gimana Iya, tuh? Di Rondon juga ada isoma, istirahat, sholat, Sholat, makan. Tanpa mandi. tanpa mandi. Iya. Jadi bukan isoman, bukan istirahat, Iso sholat, mandi. mandi, bukan. Ih, Jadi sama. dan ada nih cerita nih, gara-gara kita mandi. Pernah nih aku kan setenda sama anak paskat mandi semua. Biasanya gak suka mandi, tapi emang bener-bener gerah banget, panas. Mandi semua, sorenya langsung badai. Tahu gak tenda siapa yang rubuh? Cuman tenda sekolah kita doang rubuh Karena semua gara-gara mandi. Emang ada apa sih, ada bukan silsilah, cerita-cerita dari dulu kalau lagi camping gak boleh mandi gitu panitianya. Oh Katanya gitu.
bener badai itu Dan Kak. setiap udah mandi pasti badai, meskipun lagi hujan, gak musim hujan. Kayak musim panas gitu pun, kemarau, hujan. Bener, bener-bener gak nyangka sih itu hukum alam, gak tahu gimana emang tidak mendukung anak pramuka mandi. Bener-bener Langsung badai kalau Badai. mandi. Berarti mandinya beres kegiatan. iya, jadi 4 hari berturut-turut, 3 Gak kan mandi. kalau panitia 4 hari ya, gak mandi biasa aja sih. Parfum Wangi. juga udah gak berfungsi, Gak pramuka. berfungsi. Sudah wanginya sangat wangi matahari, wangi Iya. alam, jadi kayak Wangi Lah. alami ya. perpaduan. Perpaduan wangi yang gak ada di parfum lain Nggak berarti ada. ya. Ini paling mahal sih, soalnya perjuangan juga, Iya. bercampuran keringat. Berat. Keringat perjuangan ya parfumnya berarti. Berarti kan tadi teteh-teteh udah pengen nyebutin nih. Pramuka tuh ngapain aja sih gitu. Banyaknya kan kemah gitu, perlombaan gitu, Iya. terus latihannya berapa yang mingguan, bulanan, tahunan gitu. Coba boleh nggak sih teh ceritain gitu kesannya itu apa ya, pengalaman paling berkesan itu apa ya? Pengalaman paling berkesan di pramuka, Mm-mm. paling berkesan, tapi kayaknya emang setiap detik, setiap kita kumpul, setiap Mm-mm. momen-momen semuanya itu emang berkesan. Oh berarti semuanya. Semua tuh berkesan karena gak, kan kalau misalnya setiap tempat tuh ada apa namanya, apa sih, asik sama enggak tuh disebutnya, Suka Nyanyi. duka. suka duka. Suka duka. Nah, suka duka. Kalau di pramuka itu sukanya banyak tapi dukanya nggak tahu apa. Kita nggak tahu dukanya di pramuka tuh apa, karena emang saking terlalu sukanya itu kayak Udah bingung, nyaman duka. pasti jadi dukanya nggak tahu apa. Iya, gitu ya. dan kalau misalnya mau dikasih tahu sukanya apa aja, terlalu banyak gak bisa diungkapin. Kalau Saking kamu mau tahu banyaknya. sukanya apa, ya udah ayo sini masuk. Nah boleh deh nih Kak. Cara gabung pramuka gimana sih? Kalau misalnya ada sih yang lebih simpelnya, kalian langsung datang ke Sanggar SMK 2 Kuningan. Ya. Ada tulisannya Sanggar Kian Santang dan Dewi Sartika. Kalau misalnya emang gak mau datang atau malu, bisa tanyain anak pramuka siapa aja. Mm-mm. Terus chat, terus nanti pasti anak pramuka ya kasih kontak person orang yang emang buat ngedata siapa yang mau masuk. Berarti langsung datang ke Sanggar aja ya. Dan kalau eskul lain tuh kan terbatas ya. Mm. Nggak, misalnya udah mentok berapa orang udah, berarti nggak boleh lagi masuk. Kalau pramuka enggak? itu enggak. Berarti sebanyak apapun terima. Iya, berarti terima ya. aja, tapi bukan berarti karena sebanyak apapun diterima pramuka jadi buangan, no. Malahan kebanyakan orang yang kayak apa sih, dari sebelumnya juga ya, alumni yang emang sekarang udah sukses, bukan sukses, iya sih sukses lah, Iya, udah sukses. sampai penyampaiannya rata-rata ya anak-anak dari organisasi, terutama pramuka. Kece abis. Berarti banyak banget ya manfaat ikut pramuka gitu ya. Banyak banget. Nggak capeknya doang, tapi banyak pengalaman yang dapat ya, positifnya Ya, gitu. sebenarnya kalau kita ini nggak apa sih, nggak hitungan keringet capek, nggak gitu, nggak akan ada kata capek sih. Karena udah enjoy ya di Ya. pramukanya, udah betah gitu. Mungkin kadang nggak mau pulang mungkin ya. Ih, Sanggar tuh kadang apa sih, Rumah bukan kedua lagi, kayak udah ke satu. Satu, berarti rumah kedua. Cuma Iya, numpang yang di rumah tuh rumah kedua. Soalnya emang full banyak kegiatan tuh di sekolah, kan di rumah Iya. paling cuma tidur, makan berarti cuma doang. numpang mandi Apalagi doang kalau ya udah di rumah. penuh kegiatan, pasti kayak full di sekolah tuh. Iya. Makanya kalau nggak heran, nggak aneh kalau guru ngelihat anak organisasi, anak pramuka yang lewat, ih kaget setiap hari ketemu. Ih, ini mah kayak udah Kuncen sekolah kali kuncen ya. sekolah, pentolan. Pentolan. Jadi pasti kenal lah anak pramuka. Tapi bukan cuman dapat dikenal aja, tapi emang segala kegiatan pasti kita bakal diikut sertain. Meskipun gak terlalu dibutuhin, pasti kita ada. Ada gitu ya. Dan kalau misalnya kalian mikir di pramuka apa sih, karena sibuk organisasi terus banyak yang jadi ketinggalan pelajarannya gitu, oh nggak, salah banget. Mungkin bisa belajar bareng gak sih? Ya, Mungkin belajar nyontek bareng Oh gitu itu ya. lagi waktu kemarin online itu udah Hah, parah. ini apa sih nomor Kumpulan ini? buat jadi ajang ngerjain soal bareng. Ajang ulangan bareng Ya, gitu. tapi bener loh, di pramuka itu enggak apa sih, bukan buat anak-anak yang banyak sih yang males, tapi emang enggak bodoh. Mereka tuh banyak juga anak juara kelas itu rata-rata anak pramuka. Wih, kece. Seriusan, anak-anak pramuka rata-rata juara kelas. Wih. Terus kalau yang bilang apa sih, kok bisa sih, kapan tugasnya gini, ya itu sih pintar-pintar kita bagi waktu. Benar banget.
mau yang sesibuk apapun kalau kita bisa baginya pasti bisa. bisa. Kalau yang gak ikut organisasi dan segala macam, kalau dia yang nggak bisa bagi waktu ya percuma. Keteter semua Ya. pasti. Karena emang pinter atau apapun emang tergantung kitanya. Bener. Gimana diri kita ya yang manage-nya gitu. Waktu itu tidak salah. Bener. Yang salah kita, bukan waktu. Kadang banyak yang nyanyiin malah ya. Kata aku tuh, kalau misalnya kita nih SMK, tapi cuman diem doang, kayak pulang sekolah, berangkat pagi, pulang sore. Apalagi sekarang full day kan. Iya, sampai jam Pulang 4 ya baru ya pulang. belajar, monoton banget gak sih hidupnya? Iya. Monoton banget. Terus nanti di rumah pasti rebahan doang, Scroll main HP, TikTok. scroll TikTok. Nanti kalau misalnya ditanya nih di dunia pekerjaan, kan kita SMK nih ya. Iya. SMK tuh rata-rata kan mau terjun ke pekerjaan, ya ada sih yang buat kuliah, tapi tetap aja dibutuhinnya apa? Skill, Pengalamannya juga. Pengalamannya. Itu yang paling penting sih, paling pengalaman penting kata aku. banget. Kalau orang hidup monoton tapi gak ada pengalamannya kayak kurang Ya, gitu ya. apalagi kalau misalnya dianya udah kebiasaan santuy-santuy, nanti pas terjun langsung ke dunia pekerjaan Kaget dia pasti. kaget, Iya. gak bisa, kayak pengen ngulang. Kenapa aku nggak ada waktu SMK nggak gini. Gak Pasti ikut nyesel ini sih. itu gitu ya. Pasti nyesel. Makanya emang kalau milih apa-apa tuh dari awal harus bener-bener dipertimbangkan, Bangkan. dipikirin baik-baik. Kedepannya bakal Iya. gimana gitu ya. Nah, tadi kan Tezia kan sama Tebit udah ceritain nih di Pramuka tuh gimana ya sih, kayak dari pengalamannya, kegiatannya, pokoknya semuanya sampai ke cara joinnya pun dijelasin tadi ya. Sekarang aku mau nanya nih Teh, dari Teh Pit dulu nih. Teh Pipit, Teh Fitri. Fitri. Oh, Teh Fitri, Teh Pipit. Pipit, isi pipit itu yang satunya. Ada lagi Pipit. Ada. Oh, oke, Pita. yang ini Teh Fitri. Fitri. Ya. Oke, Teh Fitri aja. Oke. Nggak pakai aja. Teh Fitri doang nih. Ya, menurut Teh Fitri nih, Pramuka tuh apa sih? Sudut pandangnya Teh Fitri aja nih gimana? Sudut pandang Fitri nih. Iya. Awal ngira tuh kayak Pramuka kayak tempat yang buat dimarah-marahin awalnya. Oh, kayak di kamu bla bla bla, Iya, kalau kayak salah harus gitu. dituntut, harus kita tuh tertib banget gitu loh. Tapi ternyata pas coba di Pramuka Skada itu mindset awal aku tuh kayak beda banget. Berubah banget berarti Iya, ya. berubah Kayak- banget. Kayak ternyata di Skada juga pramukanya tuh asik banget, apalagi kakak-kakaknya nih. Itu asik Wih. banget. Terus Kakak-kakaknya, Kayak dede-dedenya. iya, Dede-dedenya. kakak. Itu asik banget. Terus kayak kita juga dibimbingnya tuh emang pelan-pelan, gak langsung kamu harus ini, harus sekarang harus bisa ini. Tapi Oh, berarti enggak. step by step gitu Iya, ya. step by step itu emang bener-bener step by step banget. Terus kayak public speaking di Pramuka juga kayak kita juga dilatih juga kayak biar harus berani menyampaikan pendapat juga gitu. Terus Pramuka juga kan identik banget sama kekeluargaannya. Nah, terus kayak di situ emang kita ngerasa banget the real keluarga organisasi di Pramuka tuh kerasa gimana banget. gitu ya. Nah, kayak gitu. Pramuka nih bos. Wih. Jadi pokoknya sudut pandangnya emang Pramuka tuh the best, gak ada lawan gitu. Kan awalnya kan Teh Pipit lagi, Teh Fitri ya. Iya. Teh Fitri kan mindsetnya itu Pramuka tuh kayak marah-marah gitu. Kan, SMP sih itu SMP. Ya mindset SMP gitu banget. ya aku SMP juga Pramuka dan iya itu kayak senioritas banget gitu, Ya. kayak gitu. Jadi awalnya Teh Fitri gabung kayak maksudnya join di Pramuka SMK 2 ini gimana? Kan awalnya kayak ih marah-marah doang gitu. Iya, dan apakah datang sendiri, pengen Iya, sendiri, apakah apa ikut-ikutan? biasanya gitu. Nanti kita bikin circle Circle gitu. di Pramuka gitu. Di Pramuka gak ada circle-circlean ya, satu keluarga utuh. Satu circle, satu Pramuka. Iya. Eskul lain beda circle gitu. Nah, kayak circle-nya circle Pramuka. Ya. Kalau untuk Gimana? masuk sih kayak pertama tuh tertarik sama pasukan tongkatnya. Kan itu ada parkurnya tuh keren Kece banget. banget ya, kayak Badai. Nah, terus kayak itu tertarik. Nah, jadi masuk. Terus kayak ngajak teman juga. Sama emang ikut temen juga. Temennya ngajak ya udah mau. Berarti tertariknya dari demo ya. tuh. Demo. berarti karena paskat awalnya ya. Iya. Kalau Teh Zia gimana Teh? Kan tadi bilang tuh katanya waktu SMP itu kan nggak aktif di Pramuka, aktif tuh pas sekarang-sekarang. Bisa join gimana Teh? Sebenarnya aku ini terinspirasi dari seseorang sih. Oh, Yeah. ngekrusin Kerasnya gitu nih, kah? keras kan. Atau kagum? Cewek loh. Oh, cewek. Keras enggak, kakak kelas aku, mas kakak kelas aku yang SMP katanya kan dia juga anak Pramuka nih. Terus ada perbandingannya antara Pramuka SMK 2 Kuningan sama Pramuka yang di lain, dan emang bener-bener
beda banget. Karena apa? Karena Pramuka SMK 2 Kuningan tuh emang lebih terstruktur, lebih tertata, regenerasinya, reorganisasinya bener-bener emang beda lah dari yang lain. Dan waktu aku diceritain pengalaman dari kakak kelas aku nih, Kayak asik gitu asik ya. banget gitu. Terus waktu aku ngalamin sendirinya juga, oh iya. Dan aku ngedenger dari cerita-cerita temen aku yang anak pramuka juga tapi beda sekolah, dan emang beda cara latihannya, cara didikannya beda banget. Berarti kayaknya pramuka SMK 2 Kuningan tuh punya apa ya, cara tersendiri kali ya, sampai semua anggotanya nyaman semua ya itu karena regenerasi sama reorganisasinya tuh nggak putus. Wih, cakep. Ya, kalau misalnya kita tuh emang gak cuman mentingin lomba doang tuh, tapi emang yang utama kita pentingin itu dari organisasinya dulu. Kalau misalnya organisasi kitanya udah kuat, pasti latihannya juga bakal rajin, gak akan bolong-bolong. Jadi kalau ada lomba gitu gampang, gak akan kayak harus bener-bener diteken setiap hari gitu, enggak. Kita santai aja, Santuy berarti ngalur ya. enjoy. Enggak dibawa pikiran sampai masa terbebani gitu. Jadiin beban mah enggak. Berarti kan setiap perlombaan menang kan karena pertama kan kerja kerasnya kan yang pasti. Ada nggak sih tipsnya itu sampai kalian bisa ngeborong piala, bahkan piala bergilir pun jadi menetap tuh gimana? ya aku mau sombong sedikit dulu nih ya. Boleh banget. Soalnya Bang, 3 tahun ke belakang tuh kita tuh dapat khususnya nih di Sakawira Kartika di PRT kita dapat piala juara umum 3 kali berturut-turut 3 tahun. Dan tahun kemarin tuh kita nggak boleh diikut lomba ini karena apa? Karena emang udah milik kita juga dan nggak boleh ikut lagi. Gak boleh ikut biar lagi. yang lain. Dan kita tuh jadinya tamu kehormatan. Jadi tamu kehormatan. Jadi kece insya Allah kita bakal ngomong lagi nih ke panitianya, kalau tahun besok kita nggak mau pengen ikut lagi lomba. Soalnya kenapa? Setiap angkatan tuh kan beda-beda ya. Setiap orang tuh punya potensinya masing-masing. Nggak setiap angkatan emang bagus gini enggak. Tapi emang bedanya kita apa katanya tadi, kerja keras gitu. Sebenarnya kerja keras tuh pasti setiap sekolah sama aja sih. Setiap sekolah itu pasti bakal nampilin yang terbaik buat sekolahnya. Iya, benar-benar. Sama juga kayak kita, tips buat ini ya tetap sih konsisten dan emang apa sih, nempatin pada waktunya. Kalau emang kita serius nih mau lomba, kalian juga harus bisa nempatin latihan, juga harus serius, harus semangat dan lain sebagainya. Oh, berarti kalau lagi latihan tuh serius, jadi mungkin bisa dibalik ya, waktu lomba kita anggap itu latihan, biar kita nggak terbebani nggak sih gitu. Soalnya kalau kayak gini, gue harus menang nih juara 1, jadinya kayak beban gak sih, berat kalau gitu mikirnya. Sebenarnya kita tuh gak pernah kayak nuntut kamu harus menang gini, tapi kita kasih motivasi dari sebelumnya. Kalian kan soalnya kata slogan kita atau gimana lah ya di Pramuka SMK 2 itu, kalau misalnya adiknya menang, bukan dia yang menang tapi kakaknya karena mendidiknya. Iya. Jadi adiknya tuh punya beban ya, kalau kamu kalah berarti kamu mau maluin kita sebagai kakak gitu. Jadi bebannya gitu. Kalau piala memang sampingan, itu tuh kayak cuman bonus doang. Tapi kan ngenaikin ini kakaknya kan lebih ya bergengsi. Piala membeli juga gampang. Bener banget, banyak dijual ya. Oke, mungkin udah banyak cerita nih ya dari teteh pramuka di sini. Jadi sebelum kita tutup, kita ada games nih. Gimana? Siap? Siap. Oke. Buat gamesnya itu nanti kalau yang kalah mukanya dicoret ya. Coret pakai apaan? Sesuatu. Hembody kah? Bukan. Sesuatu pokoknya. Oke. Wah, ini kita mau dikasih surprise. Yes. Sesuatu. Siap. Teknisnya kayak gimana? Jadi nanti aku ngasih pertanyaan nih. Tapi aku belum belajar. Gampang banget kok. Justru kalau nggak tuh kayak wah. Jadi kalau aku terlihat bodoh jangan ini ya, jadi salahkan karena aku belum belajar. Iya, gak apa-apa gini. Jadi nanti teknisnya itu aku ngasih pertanyaan nih. Nanti teteh tuh kayak rebutan pertanyaannya. Paham ya? Aku emang tipe orang kompetisian lah. Oke. Mungkin mana ya, boleh nih, sini kita ambil sesuatunya itu ya. Ya, thank you ya. Sabi.
Apa nih? Itu keju. Cheese cream. Apa nih? Keju warna hijau. Siap? Ada rumput laut. Siap? Ya. Oke. Dug harusnya ada sodug. Dug. Ya ini Jeng, jadi jeng, biar jeng, nambah jeng, jeng, tegang. jeng, 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 Oke. jeng. Rasanya manual. Oke. Ada tet gitu gak? Boleh lah pakai topi ya tes gitu buat yang Aku ini. tit, kamu tet. Jangan tit dong. Oh, tut. Tut aja. Oke. Ya aku tahu deh. Lanjut. Ya. Oke. Pertanyaan pertama. Tit, kamu ngalah ya, aku kakak kamu loh. Kan Ted Aku sebagai kakak kakak jadi kamu. harus mau ke adik. Ih, kamu aku Masa jangan sih? bikin aku malu dong. Adik kakaknya Oke, harus kita ngalah. mulai ya. Oke, Siap. Siapa Menteri Pendidikan Indonesia yang sekarang? Tut. Oke, siapa? Yang Gojek tuh apa sih? Gojek. Siapa sih? Aku baru aja tadi. Nadim. Nadim apa? Radim. Kok Radim sih? Nadim. Iya, Nadim apa namanya? Ya, Ya udah Nadim aja. Nadim lah yang udah bener gak sih? Nama Nadim kan nggak satu doang, ada banyak mungkin. Nadim Nadim yang si si menteri. menteri. Ini menteri pendidikannya. Nama lengkapnya dong jelasnya. Nadim apa? Coba spill dulu dikitnya. Spill nih ya. Kisi-kisi. Nadim M. Udah M apa? Itu mah sebutin semua. Ih, jajan satu-satu. Ya, Nadim M. Udahlah, nilainya Maulana. 50-50 aja. Kamu 50, aku 50. Kamu tahu kan? Tahu Udah, dong. Ya udah. Iya, lihat itu. Aku taunya yang awalnya doang. Jadi kita 50-50. Nadim M. Maulana. Nih, satu. Nadim Nur Alzia Zahwa, Wah, M. Menteri Pendidikan Nadim. 2030. Oke. Yakin ya? Aminin Kita ya. tunggu, Amin ya Allah. Min, Amin. Oke, bener Nadim. bener lah. Teh Fitri tahu nggak Teh? Nadim. Nadim. Dia bukan mengalah ya, emang gak tahu ya. Kalian jangan anggap aku bodoh. Aku itu pintar. Cuman kadang aku tuh tidak memposisikannya saja kayak males banget. Sebenarnya aku tahu dia gak mau sombong gitu. Oh iya, karena gak mau Gak sombong. mau sombong. Banyak orang yang so tahu, ya ngacung ya. Gak, aku gak gitu. Cuman lupa. Lupa. Iya, lupa. Soalnya itu waktu udah lama. Dia udah menjabat berapa tahun? Berapa coba? Ya aku nanya ke kamu. Aku nanya berapa coba? Teh Fitri tahu nggak Teh? Aku tahu, kamu gak tahu. Iya, aku nanya karena aku tahu kan gak mau Oh, sombong. Makanya iya aku sih. nanya. Kalian Oh, tahu kita nggak? harus gak boleh sombong di depan orang yang gak mau sombong. Iya dong. Kan sama-sama sombong dosa. Iya, dosa. Yang nanggung Teh Fitri Iyalah. dosanya. Soalnya kita kan yang gak mau sombong. Iya, Dia yang mau pendengar. sombong. Ya, pertanyaan Nadiem Makarim. Oh, Makarim ya. Tahu. Ingat? Oke. Tahu. Yang kedua. Apa merek jam tangan Soekarno? Weh, Apa coba? ya elah. Sampai ke merah. Jangkar. Jangkar. Jam tangan Soekarno masa gak tahu? Enggak, emang dulu ada jam tangan ya? Ada lah. Jam Jam tangannya bermerek. Iya. Rolex. Apa? Rolex. Bener banget. Wow. Seriously. Seriously. Sumpah 2 rius Pantesan malah. Rolex itu termahal gara-gara Soekarno. Yang pakai. Yang salah dicoret. Tadi Siapa? Dara lah. bener. Yang salah. Ih, nggak salah kan nggak milih, nggak tet gitu, berarti nggak salah. Iyalah. Enggak dari awal Berarti kan ya udah bilangnya. sok pasrah. Siapa nih? Yang ngasih pertanyaan orang kita bisa jawab. Iya. Collab Yang kita dicoret, collab. yang dicoret siapa? Yang ngomong, yang ngasih Kok? pertanyaan. Kok bisa kan aku membenarkan? Kan kita menjawab kan Kenapa aku yang dicoret? karena kita benar. Jadi Kok kamu nggak? yang jadi salah. Gak ada teknisnya gitu. Ih, Enggak aku yang dong. membuat teknis sendiri. Teh, nah kayak lanjut. Udahlah, kameramen aja coret. Yap. Yang dicoret Teh Fitri karena yang Karena aku jawab. adik yang baik. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Oh ya udah sini sama aku aja. Oh, Tapi jangan boleh. tutup lah. Boleh banget ya, twing gitu aja. Kamu Ini kalau aku gak boleh kayak ke adik kayak gitu, nggak boleh. Sih sayang cintaku. Hembody beneran gila. budi ke muka. Tahu? Nggak tahu lah. Ini Kamu OTW glowing. Aduh, beres podcast langsung glowing ya cuy. nah ini sudah tertekan di sini yang angkat bendera putih. Lambaikan pada kamera. Nyerah. Gimana sih jadi adiknya Teh Zia tuh capek gak? Ngebatin gak? Jelasin. Random banget kayak. Kamu banggain. Oh ya banggain kita banggain ya. Maaf, enggak. Sebenarnya aku enggak gitu. Cuman mereka kayak
Oke. Lanjut apa? Jadi adiknya Tiji itu seperti sangat senang sekali. Iyalah. Kayak ini gak bisa diutarain pakai kata-kata gitu loh. Oke. Iyalah, Kita ya, lanjut jelas. ya. Lanjut nih. Coba pertanyaannya siapa nama kepiting di Tuan Tre? Kepiting di Di SpongeBob. SpongeBob. Berarti aku paling tot gitu. Squidward. Oke, Tuan Tre. Oh iya. lanjut nih ya. Iya. Pertanyaan yang ketiga. Ketua Kuarda Pramuka Jabar. Ini parah banget kamu. Parah sih, ini anak pramuka kali Aku ya. ngasih kesempatan buat kamu jawab sih, gak apa-apa. Aku tuh Demi udah apa? pasrah kan, udah pasrah kayak. Enggak, aku tahu kamu Kisi-kisi deh, kisi-kisi. Aku kalau kisi tahu deh kayaknya. Insya Allah. Awalnya ya. Ya. A. A. Anies Baswedan Cubut. Enggak, bercanda ya, Fit. Ah. Aku tahu. Aku membiarkan dia jawab. Salah dievaluasi loh tuh mau pramuka. Astagfirullahaladzim. Kan aku kakak kelasnya. Aku Ya, enggak. kayaknya aku Biar lupa deh. bebas. Jadi kakak kelas harus ngebantu Ya, adik. enggak apa-apa kita. A. Keduanya? P. Up. No, maksud aku A itu buat nama pertama, Oh. P itu nama kedua. Kuarnas Jabar? Ih, Siapa? Kuarda Kuarda. Pramuka Jabar. Kuarda itu kan berarti masa gak tahu sih. Wah, Apa? emang kamu Namanya- tahu? Apa tadi pertamanya apa? A. Oh iya A. Nama Terus kata- nama kata nama depannya A. Nama Ini, keduanya gubernur kita siapa? Gubernur kita siapa Jawa Barat? Pasep. Kok Asep sih? Please. Itu bupati. Oh, gubernur. Gubernur. Aduh. Astagfirullah. Maaf Aku ya. kalau lagi ini suka nge-lag gitu soalnya belum makan. Ikan dia kan Konsumsi dulu. kita belum konsumsi Iya, biar ini otaknya konsumsi. langsung ini. sakit perut. Ini salah konsumsi. Iya. Tidak memikirkan perut kita. Ya. Perut sama otak tuh sinkron. Ini kayak Ya. Iya. Perut di sini ini kepala. Ya udah deh, Otak, kedua deh, oke. kata kedua deh. Abis A apa? S bukan? Ape. Nih. Hurufnya nih ya. Kan pertama A. Ah. Abis A itu Gubernur kita siapa sih? T. Masya Allah. Tabarakallah. At. Nggak tahu gubernur kita siapa? Siapa? Lupa. Aku tahu. Allah. Taluknya. Taluk. Taluknya. Atalia Praratya. Aku tuh mau jawab istrinya gubernur. Maaf banget, ini Kita. kayak sebenarnya aku udah mudeng sih ke situ, tapi Iya. gara-gara kamunya apa sebenarnya gak usah digituin. Iya Udah aja deh, kepikiran. nurut deh. Ya, Sini. lanjut. Dua-duanya bisa jawab kan? Eh, Iya dong. Yang Hei, yang ini salah kan nggak bisa jawab juga kan? Iya itu rupanya udah gini. Dah. Ayo. bentar. Emang Ayo. gitu ya? Iya, ayo sini. Aku mau pas aja dah. Aku mah pasrah sendiri aja. Dikit. Jangan, tapi udah ya Allah. Kan kena kerudung, astagfirullah. Ih, satu lagi dong. Ini udah. Itu belum sah gak kena tangan aku. Ya udah sini tangannya. Ya. Udah deh, Yalah, tangan doang padahal sama-sama 5. Pertanyaan terakhir ya. Oke, last. Aku Apa itu maksudnya gini? itu Cipak itu singkatan dari apa? Cipak itu makanan kan? Iya. Cipak kok ciak? Ya, singkatan dari apa itu? Aci tuh dikepak. Aci dicepak, asli Kepak. Aci dikepak. digeplak, tak gitu. Ih, Salah. hai. Salah. Cipak aci digeplak. Digeplak tuh tampar. Salah. Cipak. Jawabannya Di- mau tahu? Enggak. Ya Ini udah. Taluk nih ya. Nanti nggak mau tahu jawabannya. Duh. Taluk. Iyalah. Taluk ya. Cimol dempak. Yes. Cimol itu terbuat dari apa ya? Karena Cimol dikeplak, gitu ya? keplak dan Ininya, dempak tuh beda. Enggak, bahan utamanya apa? Ya aci. Aci. Berarti Iya, oke, Aci acinya dan mau. cimol itu Oke lah. temenan berarti. Iya, tapi kan nih, Cimol. Keplak itu kan Keplak. digampar. Dempak, dia ngomong dempak. Dia bilang keplak kok. Aku yang keplak. Aku yang keplak. Dia ngomong, kamu ngomong apa? Kamu keplak aku. Geplak deh. Geplak. Kita lihat videonya deh. Ulang. Dempak. Kita record Udah udah. sih, nih harus adil ya, kayak Kalau- harus peri kemanusiaan, semuanya kena. Enggak dong. Banget Ini deh. keadilan. Enggak gitu. Keadilan sosial bagi keadilan seluruh rakyat Indonesia. Kamu orang Indonesia bukan? Iya. Iya, si orang Indonesia. Ya udah, Cuman sok. kan Berdandanlah wahai manusia. eh Ayo. Kita udah benar. enggak dong. Keplak dan dempak tuh beda. Kita nggak merasa salah nggak sih? Intinya nanti acinya gepeng. Iya, gepeng. Cuman kan dempak gitu kan keplak. Dempak, keplak. Beda. Sama aja dipeprek. Beda kata.
Beda ya. Oke, ya bonusnya deh, udah deh. Ini enggak direretin deh. Ya. Udah habis juga lotionnya ya. Lotion? What? Sesuatunya habis. Lotion? Gila lotion. Oke. Lotion tuh apa, Mungkin Kayak nanti skincare ditanggung ini ya. Perawatan kita gantiin. Gila harus siapin dokter kecantikan udah ini. Dokter Richard jangan Tahu. lupa dipanggil. aduh. Jangan sampai aku jadi ganteng pulang dari sini. Tapi pengen lupa. Lanjut. Capek. Duh, jangan nangis gitu dong, ampun. Capek loh. Oke. Baui. Mungkin segini aja mungkin ya. Ya, kalau Gamesnya segitu itu. terlalu banyak. Iya, nanti gak beres-beres ngomong sama teteh-teteh ini. Kita langsung tutup aja mungkin ya. Buat yang mau join tadi bisa langsung aja ke Let's join sanggarnya. us. Ya, mau nanya-nanya boleh banget komen di bawah ya. Mungkin cukup sekian, kita bisa ketemu lagi di lain waktu ya di podcast selanjutnya. Siap? Ditunggu. Siap. Kita tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you.